Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita masih dapat bersama-sama menjalankan ibadah salat Isya, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tarawih. Saya biasa lewat depan sini ya, cuma baru kali ini masuk masjid ini. Saya di mana, di Sarwa Permai Jalan Maluku itu, jadi biasa kalau keluar lewat sini. Cuma alhamdulillah saya lihat masjidnya sudah megah, besar, dan alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah. Demikian juga anak-anak, adik-adik kita lebih semangat untuk ngaji, semoga lebih cepat untuk menyelesaikan pembangunan dari masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara sekalian yang berbahagia, kita ini sebagai manusia, dalam kehidupan kita itu terikat dengan 5 bentuk hubungan. Hubungan yang pertama apa yang disebut dengan hubungan kita dengan Allah ya. Dan itu yang paling penting. Hubungan kita dengan Allah itu disebut ilaqatu ubudiyatin, hubungan penghambaan, ketundukan total kepada Allah. Dan ini atas dasar dari ayat Quran yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Artinya ibadah apa? Al-khudu' wal inqiyad, memberikan ketundukan yang total pada Allah. Jadi kehidupan kita sehari-hari harus kita maknai sebagai ibadah dan ketundukan ya, kepada Allah ya. Dan ibadah ini ada jenisnya. Ada yang namanya ibadah mahdhah dengan aturan-aturan yang ada, mulai dari sholat, zakat, puasa yang kita lakukan bulan ini, kemudian ada namanya haji ya. Dan kita semuanya berniat sebagai rukun Islam, harus punya niat bahwa itu adalah rukun Islam ya, untuk bisa pergi haji ya. Dengan berniat tersebut kita sudah mencukupi ya, untuk menjadi seorang muslim yang baik, dan akan lebih menjadi sempurna ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian dianugerahkan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Demikian juga orang-orang atau kawan-kawan bapak-bapak yang telah haji, artinya sudah mengamalkan rukun Islam yang kelima sebagai kesempurnaan sebagai seorang muslim. Ketundukan pada Allah itu tidak hanya terbatas pada jenis-jenis ibadah yang formal tadi, bahkan kehidupan kita sehari-hari bekerja, ibu membantu suaminya, membantu anaknya, bapak-bapak pergi keluar rumah untuk ke kantor, itu semuanya juga menjadi ibadah selama pekerjaan kita tersebut kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala ya, dengan tulus karena Allah ya. Dan dengan demikian kita akan memperoleh nilai dan makna serta pahala daripada kegiatan kita sehari-hari. Ini adalah hubungan kita dengan Allah, namanya apa? Al-khudu' wal inqiyad, memberikan ketundukan dan kepatuhan yang utuh kepada Allah, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang memberikan kita nikmat, karunia dan kehidupan, dan memberikan semua apa yang kita miliki hari ini, sehingga kita memberikan ketundukan tersebut sebagai rasa syukur kita kepada apa yang kita terima dari Allah dalam bentuk ibadah. Hubungan kita tidak cukup hanya dengan Allah. Hubungan kedua adalah kita dengan manusia. Dalam konsep Islam, hubungan kita sesama manusia disebut ilaqatu adlin wa ihsan. Hubungan kita secara manusia hubungannya apa? Berbuat adil dan berbuat kebajikan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi berbuat adil itu kita sesama saudara kita, kita sesama tetangga kita, kita sesama yang lainnya. Demikian juga pemimpin harus adil terhadap rakyat yang dipimpin ya. Itu semuanya adalah hubungan mendirikan keadilan.
Poin kedua adalah apa tadi setelah adil? Al-ihsan. Al-ihsan itu berbuat kebajikan. Sesama kita, sesaudara kita harus berbuat al-ihsan, kebajikan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita agar berbuat baik kepada sesama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong sesama kita ya, 'alal taqwa untuk kebajikan, wala ta'awanu bil itsmi wal 'udwan. Tidak boleh untuk saling menolong untuk kejahatan, itu tidak boleh, dilarang. Demikian juga kan kita dianjurkan sesama kita untuk saling amru bil ma'ruf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Risalah kita dalam hubungan kita dengan sesama harus berani untuk memerintahkan yang baik-baik dan melarang sesama kita hal-hal yang negatif, yang itu tidak saja mudarat bagi diri seseorang, bahkan memudaratkan bagi orang lain. Maka ada sistem namanya di dalam Islam untuk saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah misi kita. Jadi misi yang diamanahkan oleh Allah dalam risalah secara umum antar kita, sesama kita adalah apa tadi? Al-'adlu wal ihsan, berbuat adil pada sesama dalam apapun urusan, kemudian menjalankan kebajikan. Yang ketiga, hubungan kita tidak cukup ternyata sebagai manusia ya. Tidak cukup hanya hubungan kita dengan Allah, kemudian hubungan kita dengan manusia. Risalah Islam lebih luas daripada itu. Kita memiliki hubungan dan keterkaitan dengan alam semesta yang ada di lingkungan kita, yang disebut dengan ilaqatul tasghir. Jadi hubungan kita dengan alam ini apa? Pemberdayaan untuk kebermanfaatan ya. Kalau ayat Al-Quran mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan di laut dan di darat adalah karena tangan manusia, karena mereka tidak memberdayakan dan membudidayakan secara baik, tapi mengeksploitasi alam dan lingkungan. Maka terjadi apa? Terjadi banjir ya, yang baru saja kita, saudara-saudara kita di beberapa tempat di Jakarta, kemudian di Bekasi, banjir semuanya. Banjir karena apa? Iya, tentunya itu adalah karena ulah manusia membuat gorong-gorong yang tidak sesuai, sampah di mana-mana, kemudian tempat-tempat untuk hutan digunduli, ya, kemudian membangun perumahan-perumahan tidak memperhatikan aluran, ya, saluran air, semuanya mampet, yang kemudian kerusakan terjadi di lingkungan kita sendiri. Itu karena apa? Karena kita memandang alam sekitar kita tidak dengan tanggung jawab, mengeksploitasi bumi ya kan, mulai minyak, akhirnya kita ditipu dengan minyak apa itu Petramat, Pertamina, kemudian apa eksploitasi apa itu tambang dan sebagainya, sampai membuat kerusakan lingkungan umat manusia ya. Itu semuanya adalah karena apa? Karena tidak memandang apa lingkungan kita sebagai apa, hubungan kita sebagai tasghir, pemberdayaan untuk hal yang positif. Allah memberikan berbagai hal. Allah itu menundukkan malam, matahari, laut, sungai-sungai. Itu semuanya untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Diperuntukkan agar manusia belajar dengan ilmu pengetahuan yang baik, dapat memberdayakannya dengan baik dan memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan umat manusia. Dan itu yang benar di dalam risalah Islam yang diamanatkan kita oleh Islam itu sendiri. Tidak cukup itu, ternyata kita juga harus memandang atau hubungan kita dengan kehidupan secara umum. Apa kata Al-Quran? Hubungan kita dengan kehidupan, ilaqatu ibtilah. Hubungan kita dengan kehidupan ini adalah wa nabluwakum bisyarri wal khair. Hubungan kita adalah ujian dan cobaan. Cobaan apa? Cobaan ketika kita dikasih nikmat, itu adalah cobaan ya. Sebaliknya Allah menguji kita dengan hal-hal yang negatif, ada kecelakaan, kemudian kesulitan mencari kerja, kemudian ada kebakaran, kemudian banjir itu sendiri. Itu semua adalah musibah-musibah negatif yang dalam pandangan kita adalah negatif ya. Demi itu dianggap di dalam oleh Al-Quran adalah sebagai ujian.
Sebaliknya Nabi kita Nabi Sulaiman itu memperolehkan rezeki yang banyak. Tapi apa kata Al-Quran tentang Nabi Sulaiman? Liyabluwani asykuran aku. Ketika dikasih nikmat yang banyak, menjadi orang terkaya dan pandai, ya kan? Dengan kekayaannya, kata Nabi Sulaiman apa? Ini adalah ujian dari Allah. Adakah saya bisa bersyukur atau tidak? Hidup kita harus kita maknai sebagai ujian. Ketika kita sukses itu adalah ujian, dan ketika kita terpuruk adalah juga ujian. Yang terakhir, hubungan kita tidak cukup itu, masih ada satu lagi, hubungan kita dengan kehidupan akhirat. Apa? Ila qadul mas'uliyah, yaitu pertanggungjawaban. Kita hidup di sini masih ada kaitannya dengan hidup yang akan datang. Apa yang kita kerjakan hari ini yang baik, ya, kita akan memperoleh pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita hari ini di dalam kehidupan ini, ya, melakukan hal-hal yang baik, amal soleh, kita akan memperoleh pahalanya kelak di akhirat, dan dijanjikan oleh Allah bahwa kita akan mendapatkan surga. Demikian juga ketika kita melakukan sedikit pun kesalahan, kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Maka kita harus hati-hati, kita semuanya harus menyadari bahwa hidup ini tidak cukup di sini. Kita memiliki kaitan dengan hidup yang akan datang, yang sifatnya adalah ilaqatu mas'uliyatin wa jazain, pertanggungjawaban, ya, demi pahala, ya, yang akan kita dapat jika ia baik, dosa, siksa kalau kita berbuat jahat. Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang digariskan oleh risalah Islam tentang kita sebagai manusia dalam hidup ini memiliki keterkaitan tersebut. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha taqwaha. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.